Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pengasuh serta ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang terhormat kepada Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang terhormat dan juga beliau selaku dosen pembimbing pertama saya. Kemudian yang terhormat kepada Ibu Sri Wulandari selaku pembimbing kedua saya. Perkenalkan, nama saya Anis Basira Muzayyana. Saya dari Prodi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Adapun judul seminar proposal saya hari ini ialah revitalisasi kawasan Pondok Pesantren Al-Khairiyah Keraksaan dengan pendekatan arsitektur Islam. Karena banyaknya pondok pesantren yang ada di Indonesia, apalagi di Jawa Timur, terdapat banyak pondok pesantren yang kemudian salah satunya ialah Pondok Pesantren Al-Khairiyah yang bertepat di Keraksaan ini. Saya memilih pondok ini dikarenakan ketika saya melihat pondok pesantren ini, saya melihat kepada ruangan-ruangan yang ada di dalamnya terdapat banyak sekali struktural beton yang rusak di sini. Dan juga seiring dengan bertambahnya waktu, santri mulai semakin banyak sehingga membutuhkan tempat yang begitu nyaman, luas untuk mendukung belajar mengajar santri. Nah, pada slide pertama ini kita akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Masalah yang pertama ialah berupa tantangan infrastruktur, di mana pada kondisi bangunan fisik ini terdapat kerusakan struktural yang cukup parah. Masalah pokok yang teridentifikasi di lokasi ini ialah fenomena spaling beton atau pengelupasan beton pada bagian atap dan plat lantai. Korosi tulangan baja yang disebabkan oleh tingginya kelembapan dan sistem drainase yang tidak efisien membuat kekuatan struktur menjadi terancam. Penetrasi ion klorida, larutan sulfat, dan karbonasi yang tidak tertangani menyebabkan korosi pada tulangan baja yang secara visual ditandai dengan retakan lebar dan rontoknya selimut beton. Pengelupasan pada struktur yaitu terkelupasnya selimut beton besar atau kecil sehingga tulangan pada beton tersebut terlihat. Hal ini apabila dibiarkan dengan bertambahnya waktu, tulangan akan berkarat atau korosi sehingga menyebabkan patah. Dari sudut pandang keamanan bangunan, kerusakan tersebut bukan hanya masalah estetika, tapi merupakan kegagalan struktural yang dapat membahayakan jiwa penghuni pesantren. Kemudian masalah selanjutnya ialah rasio ruang santri yang kurang memadai. Pondok Pesantren Al-Khairiyah menghadapi tantangan. Salah satunya ialah bertambahnya jumlah santri yang tidak diimbangi dengan perkembangan infrastruktur yang cukup. Tingginya minat masyarakat terhadap pondok pesantren menciptakan tekanan besar pada kapasitas ruang. Akibatnya, efektivitas spasial mengalami penurunan karena rasio ruang yang memadai per santri tidak memenuhi standar kenyamanan, yang secara langsung mempengaruhi kesehatan lingkungan serta keberhasilan proses belajar mengajar. Selain permasalahan yang terjadi pada kondisi fisik, pada Pondok Pesantren Al-Khairiyah ini terjadi juga sirkulasi zona yang tidak memadai atau sirkulasi publik yang masih saling tumpang tindih atau overlapping. Hal ini bertentangan dengan prinsip arsitektur Islam yang menjunjung tinggi nilai privasi dan pemisah fungsi ruang berdasarkan kehormatan penghuninya. Minimnya identitas visual seni bina Islam pada fasad bangunan juga menyebabkan kawasan ini kehilangan karakter kuat sebagai institusi religi. Padahal penerapan arsitektur Islam melalui strategi desain pasif seperti pembangunan sekedaris skin bermotif geometri dapat berfungsi ganda sebagai identitas estetik sekaligus pelindung termal yang mampu menurunkan suhu ruang secara alami. Oleh karena itu, diperlukan langkah revitalisasi kawasan yang tidak hanya fokus pada penelitian fisik, tetapi juga melakukan rekonstruksi ruang dengan pendekatan arsitektur Islam.
Revitalisasi ini dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi ruang yang efektif, memperbaiki kerusakan struktural beton secara berkelanjutan, dan mengembalikan identitas visual pesantren sebagai pusat peradaban Islam yang modern, namun tetap memegang teguh kaidah-kaidah syariat. Dengan penelitian ini, diharapkan Pondok Pesantren Al-Khairiyah dapat menjadi contoh lingkungan pendidikan yang sehat, efisien, dan memiliki jiwa arsitektur yang berlandaskan nilai-nilai Islami. Slide ini ialah tentang fokus penelitian, yang mana di dalamnya berisi tentang ruang lingkup kajian yang dibatasi oleh batasan objek, batasan subjek, dan pendekatan. Yang pertama ialah batasan objek. Objek penelitian ini dibatasi pada elemen fisik kawasan Pondok Pesantren Al-Khairiyah yang mencakup 3 aspek utama, yaitu perbaikan struktur bangunan melalui identifikasi dan solusi teknis terhadap kerusakan plat beton akibat spelling serta korosi tulangan, penataan ulang tata ruang spasial untuk mengoptimalkan hierarki zona publik, semi-publik, dan privat secara efektivitas alur sirkulasi, serta transformasi fasad dan selubung bangunan dengan mengadopsi motif seni bina Islam seperti masrobiyah sebagai solusi integratif bagi estetika visual dan kenyamanan termal. Pada batasan subjek ini dibatasi oleh pengguna ruang, yakni santri mukim dan pengelola pondok pesantren, kemudian pemangku kepentingan, pihak yayasan atau pengurus yang memiliki otoritas terkait kebijakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pesantren. Kemudian selanjutnya ialah ada batasan pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam mencari solusi revitalisasi ini mengintegrasikan prinsip arsitektur Islam melalui penerapan privasi dan pemisah zona, serta penggunaan fasad masrobiyah yang dipadukan dengan metode design thinking sebagai proses pemecahan masalah yang menitik beratkan pada kebutuhan pengguna melalui tahapan kualitatif seperti observasi dan wawancara. Selain itu, strategi ini juga menerapkan konsep desain pasif sebagai solusi arsitektural untuk mencapai kenyamanan suhu ruang tanpa ketergantungan penuh pada perangkat mekanis yang diwujudkan melalui optimalisasi sistem drainase serta fasad pelindung matahari. Kemudian pada slide ini ialah tentang rumusan masalah, yang mana terdapat 3 rumusan permasalahan utama yang menjadi panduan dalam penelitian revitalisasi kawasan Pondok Pesantren Al-Khairiyah Keraksaan. Pertanyaan yang pertama ialah bagaimana kondisi efektivitas ruang dan fisik bangunan Pondok Pesantren Al-Khairiyah saat ini. Yang kedua ialah bagaimana merancang tata ruang bangunan di Pondok Pesantren Al-Khairiyah yang mampu mengintegrasikan antara zona publik, semi-publik, dan privat serta menjamin privasi penghuninya. Yang ketiga ialah bagaimana konsep revitalisasi berdasarkan prinsip arsitektur Islam, yakni privasi dan fasad masrobiyah. Pada slide ini ialah tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini ialah menganalisis kondisi efektivitas ruang dan fisik bangunan existing Pondok Pesantren Al-Khairiyah Keraksaan secara komprehensif. Kemudian tujuan spesifiknya ialah merancang tata ruang yang integratif dengan privasi terjamin, serta merancang konsep revitalisasi sesuai prinsip arsitektur Islam. Kemudian pada slide ini ialah manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu arsitektur Islam serta aplikasi nyata dalam revitalisasi kawasan pendidikan religi. Adapun manfaat yang pertama ialah manfaat secara teoritis. Diharapkan bisa menjadi pengembangan ilmu arsitektur Islam dan menjadi referensi akademik untuk revitalisasi kawasan pendidikan religi di Indonesia. Adapun manfaat praktis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan menjadi studi banding bagi mahasiswa dan bisa berkontribusi ilmiah bagi perguruan tinggi dan usulan master plan bagi pengelola pesantren.
Kemudian pada bab 2 ini tentang kajian teori. Yang pertama ialah tentang definisi revitalisasi. Apa itu revitalisasi? Revitalisasi merupakan proses menghidupkan kembali suatu kawasan yang telah mengalami penurunan vitalitas. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan binaan secara menyeluruh melalui pembangunan kembali yang terencana. Revitalisasi mampu meningkatkan nilai ekonomi, sosial, dan budaya kawasan sekaligus mempertahankan karakter historis yang ada. Adapun tujuan dari revitalisasi ini ialah membangun keselarasan antara keperluan fisik, mental, dan spiritual penghuni dengan meningkatkan efisiensi ruang di tengah peningkatan jumlah santri. Melalui perbaikan infrastruktur yang terencana, revitalisasi bertujuan memastikan keamanan dan ketahanan bangunan dalam jangka waktu lama, sehingga sekaligus menciptakan lingkungan mikro yang mendukung fokus belajar. Pada intinya, proses ini bertujuan mempertegas identitas visual seni bina Islam di kawasan pesantren sehingga dapat mewakili citra institusi sebagai pusat peradaban yang aman, nyaman, dan indah. Kedua ialah definisi kawasan. Apa itu kawasan? Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dari wilayah lain. Kemudian selanjutnya ialah pondok pesantren. Pengertian pondok pesantren secara terminologis di kalangan para ahli adalah ada beberapa pendapat seperti dipaparkan berikut ini. Pondok pesantren adalah dua buah kata yang mempunyai satu kesatuan makna. Kata pondok berasal dari kata bahasa Arab, yakni funduk yang berarti hotel atau asrama. Pesantren ialah yang mempunyai arti sama dengan kata pondok, yakni tempat tinggal santri. Namun Sajoko Prasojo mengungkap bahwa pondok pesantren ialah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang umumnya dilakukan dengan sistem non-klasikal di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santrinya berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab. Pondok pesantren secara kelembagaan paling tidak memiliki 5 unsur berikut, yakni kiai sebagai pimpinan, pengajar, dan pendidik. Yang kedua ialah santri sebagai anak didik. Yang ketiga, pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Yang keempat, pondok, dan yang kelima ialah masjid. Kelima unsur tersebut merupakan elemen dasar dari tradisi. Kemudian pada kajian teori ini dijelaskan tentang pendekatan, yakni kita menggunakan pendekatan arsitektur Islam. Apa itu arsitektur Islam? Uta Berta melakukan pendekatan tentang arsitektur Islam dengan berusaha melihat ke dalam sistem nilai yang ada dalam Islam untuk kemudian diimplementasikan dalam perancangan bangunan. Dari kajian tersebut disimpulkan bahwa dalam usaha memahami dan membentuk kerangka teori arsitektur Islam diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai internal Islam, pemahaman terhadap teori-teori dasar arsitektur, kondisi sosial politik masyarakat, pemahaman terhadap nilai-nilai modern awal, pemahaman terhadap aspek kelestarian lingkungan, dan pemahaman terhadap fungsi kontemporer bangunan. Pada penerapannya, pendekatan ini tidak hanya fokus pada estetika, tetapi juga pada esensi nilai-nilai yang mendukung ibadah dan kenyamanan penghuninya. Adapun prinsip yang pertama ialah privasi. Definisi privasi secara umum adalah kebebasan, keluasan pribadi. Dalam makna bahasa Inggris yang diuraikan yang lebih jelas lagi ialah privasi, berarti a state in which one is not absorbed or disturbed by other people. Dalam bidang ilmu arsitektur, pemahaman tentang privasi dibahas dalam kaitannya dengan keadaan terganggu atau tidak terlihat melalui berbagai elemen arsitektur yang membentuk ruang fisik. Kaitannya dengan elemen-elemen prinsip pelingkup ruang yang dimaksud. Ruang yang dimaksud di sini berkaitan erat dengan kemampuan sensori kita atau panca indera kita dalam mendefinisikan ruang dengan batasan-batasannya. Altman mengelompokkan teritori ke dalam 3 tipe, yaitu primary sebagai area sangat personal dan privasi serta merefleksikan identitas diri, secondary area tidak terlalu sentral dan eksklusif bila dibanding teritori primer, dan publik area yang dapat diakses dengan bebas.
Dalam konteks pesantren, privasi bukan sekedar pembatas fisik, melainkan pengaturan hierarki ruang yang jelas untuk menghindari pencampuran fungsi yang tidak semestinya. Arsitektur Islam menekankan pemisahan zona yang jelas antara area publik, semi-publik, dan privat. Hal ini bertujuan untuk memastikan aktivitas santri, terutama dalam konteks mukim atau yang mondok yang asrama, tetap terjaga dari jangkauan visual maupun akses langsung pihak luar dan area dan juga kepada tamu. Kedua ialah fasad masrabiyah. Fasad masrabiyah ialah kisi-kisi geometri sebagai identitas visual, pengatur pencahayaan alami dan menurunkan suhu. Selain mendukung kenyamanan termal bagi kegiatan belajar mengajar, pola kisi-kisi pada elemen ini juga berfungsi sebagai pengatur pencahayaan yang mampu menyaring intensitas cahaya matahari guna mengurangi silau namun tetap menjamin ketersediaan pencahayaan alami yang cukup untuk mendukung fokus belajar santri. Metode penelitian. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan design thinking untuk memahami kebutuhan santri dan pengelola pesantren secara mendalam. Pada metode ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan design thinking yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Pendekatan ini dipilih karena mampu memahami secara mendalam kondisi existing kawasan pondok pesantren Al-Khairiyah serta kebutuhan bagi santri dan pengelola pesantren. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat dihasilkan konsep revitalisasi kawasan yang tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kenyamanan spiritual dan kualitas lingkungan belajar santri. Dalam proses perancangan, pendekatan design thinking dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama ialah empatis. Pada tahap ini dilakukan pemahaman terhadap kondisi existing kawasan pesantren serta kebutuhan para pengguna ruang. Proses ini dilakukan melalui observasi langsung terhadap kondisi bangunan, aktivitas santri, sistem sirkulasi kawasan, serta wawancara dengan pengelola dan penghuni pesantren. Yang kedua ialah dengan tahapan define. Tahapan ini bertujuan untuk merumuskan permasalahan utama yang terjadi di kawasan Pondok Pesantren Al-Khairiyah Keraksaan. Permasalahan yang ditemukan antara lain ketidakjelasan hierarki ruang antara area publik, semi-publik, dan privat, serta adanya kerusakan fisik bangunan seperti korosi pada tulangan beton yang mempengaruhi kualitas lingkungan belajar. Kemudian tahapan yang ketiga ialah ideate. Pada tahap ini dilakukan pengembangan berbagai gagasan konsep desain yang dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang ditemukan. Ide perancangan difokuskan pada penataan ulang zonasi kawasan pesantren, perbaikan sistem sirkulasi, serta penerapan elemen arsitektur Islam dalam desain bangunan dan ruang luar. Tahapan selanjutnya ialah prototype. Tahap ini merupakan proses pengembangan konsep desain ke dalam bentuk visual seperti sketsa perancangan, diagram zonasi kawasan, tata masa bangunan, serta konsep fasad yang mengintegrasikan elemen estetika arsitektur Islam seperti pola geometri dan masrabiyah. Kemudian tahapan yang terakhir ialah tes. Tahapan terakhir adalah evaluasi terhadap konsep desain yang telah dirancang. Evaluasi dilakukan dengan menilai kesesuaian konsep revitalisasi terhadap kebutuhan pengguna, kondisi kawasan, serta penerapan prinsip-prinsip arsitektur Islam dalam perancangan. Melalui pendekatan perancangan tersebut, diharapkan revitalisasi kawasan Pondok Pesantren Al-Khairiyah Keraksaan dapat menghasilkan lingkungan pesantren yang lebih tertata, nyaman, aman, serta memiliki identitas arsitektur Islam yang kuat, sehingga mampu mendukung kegiatan pendidikan dan spiritual para santri secara optimal. Kemudian yang kedua ialah tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data merupakan proses untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam mendukung proses analisis dan perancangan revitalisasi kawasan Pondok Pesantren Al-Khairiyah Keraksaan. Data yang diperoleh digunakan untuk memahami kondisi existing kawasan, permasalahan yang terjadi, serta kebutuhan pengguna sehingga dapat dirumuskan konsep perancangan yang sesuai dengan prinsip arsitektur Islam. Terakhir ialah kerangka konseptual dan output. Permasalahan utama yang terjadi di sini ialah masalah spasial.
Yang kedua ialah degradasi struktur atau spilling beton. Yang ketiga, penurunan efektivitas ruang. Kemudian yang keempat, identitas visual. Landasan teoritis di sini ialah teori revitalisasi, arsitektur Islam, seni bina Islam, dan desain pasif. Proses rancangan di sini berupa observasi lapangan, wawancara, analisis, dan ideasi. Adapun output yang dihasilkan ialah master plan kawasan, strategi perbaikan struktur, desain fasad Islami, kawasan terintegrasi. Kemudian output yang lainnya juga ialah desain bangunan dua dimensi yang digital atau berupa gambar, kemudian desain bangunan 3 dimensi yang berupa digital atau gambar, kemudian desain bangunan 3 dimensi yang berupa maket. Cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.